Kembali lagi bersama kita di Mister Ablay. Kali ini kita akan membawakan cerita yang berjudul Suamiku Bukan Suamiku. Sepertinya judul ini membuat kita kebingungan. Bagi kalian yang penasaran dengan cerita ini, yuk kita simak saja tanpa skip-skip. Jadi, Pita ini adalah seorang wanita yang menikah sekitar 6 bulan yang lalu. Dia itu sering ditinggal sama suaminya yang melakukan dinas di desa-desa atau pekerjaannya biasa tidak pulang 3 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan juga pernah. Dia tinggal bersama suami di mes atau kontrakan yang disediakan oleh perusahaan tempat suaminya bekerja di daerah Bogor. Dan Bapita ini belum bisa menetap karena pekerjaan suaminya yang biasa berpindah-pindah dari kota A ke kota B atau ke kota lainnya. Dan suaminya itu bekerja di bidang penyuluhan pertanian yang mengharuskannya mendatangi lokasi-lokasi pertanian ataupun perkebunan. Makanya dia sering tidak pulang dikarenakan biasanya tempat lokasi yang didatangi suaminya itu jauh dan materi belum selesai. Kapita ini pada awalnya dia itu merasa berat karena sering ditinggal sendirian di tempat asing yang baru dia tempati oleh suaminya yang melakukan dinas. Namun setelah beberapa waktu, Bapita ini mulai terbiasa dan menyibukkan dirinya dengan perkebunan dan ada lahan di belakang tempat tinggalnya itu. Nah, setelah Bapita ini melewati selama 3 bulan, melewati hari seperti biasa bersama suami, hingga satu hari suaminya ini harus tidak pulang lagi karena kan suaminya ini dinas ke desa yang lumayan jauh. Kemungkinan dia tidak pulang selama 3 hari. Lewat telepon suaminya itu memberi kabar, sayang malam ini aku tidak pulang karena aku ada dinas di desa dan kemungkinan 3 hari tidak pulang. Dan Bapita ini merasa sedih karena tepat 2 hari lagi dia ulang tahun pertama bersama suami. Terpaksa dia melewati ulang tahunnya itu sendirian. Tapi Bapita ini bersabar. Oke, gak apa-apa. Aku harus mengerti pekerjaan suamiku. Dan masih ada ulang tahun berikutnya, kata Bapita ini. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, sekitar jam 7, sehari sebelum ulang tahun, Bapita ini dikejutkan dengan ketukan pintu. Tok 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 gitu. Dan Bapita ini sebelum membuka pintu, dia berpikir sejenak. Mungkin itu suamiku yang bisa pulang lebih cepat dalam hatinya. Kemudian Bapita ini tanpa pikir panjang lagi, karena mengira suaminya, dia pun menyuruh masuk. Iya, masuk aja, pintunya nggak dikunci kok, kata Bapita ini. Dia akan mengira kalau itu suaminya dan tidak ada jawaban. Dan kemudian Bapita ini membuka pintu itu dan anehnya Bapita ini tidak menemukan siapapun di luar. Dan dia pun tidak ambil pusing. Kemungkinan aku salah dengar. Yang berharap dan menghayal suamiku pulang. Kemudian terdengar sama Bapita ini suara tetangga yang memaluk sesuatu. Oh, mungkin itu suara palu, kata Bapita ini. Dan Bapita ini selama seharian dia membersihkan rumah dan mengecek kebunnya. Nah, setelah jam 9 malam, Bapita ini merasa badannya lelah. Karena dia bersih-bersih seharian, dia pun memutuskan untuk tidur lebih awal. Dan dia pun membaringkan badannya di kasur. Dan tak lama kemudian ada yang ketuk pintu. Tok tok tok. Kali ini Bapita tidak membuka pintu karena dia takut, kan udah malam juga, takut orang jahat atau ya mau maling gitu. Dan gak mungkin juga jika tetangga bertamu semalam ini, dalam hatinya. Kemudian ketukan itu terdengar lagi.
dibarengi dengan suara suaminya. Pit, tok tok tok. Dan Bapita ini langsung bergegas membuka pintu setelah terdengar suara suami dia dan mengetuk pintu. Dan benar saja sosok suaminya terlihat di luar sambil tersenyum. Dan dia menyuruh masuk suaminya itu tanpa pikir panjang dan menanyakan, sayang, udah makan belum? Kata Bapita ini. Suaminya ini menjawab singkat, sudah. Kok udah pulang lagi? Kan kata kamu 3 hari. Kamu pasti ingat ya aku ulang tahun besok, kata Bapita ini sambil tersenyum dan sambil menggodanya. Bapita ini, suaminya ini menjawab singkat lagi, iya, sambil tersenyum kecil. Karena waktu sudah malam, juga mereka pun berdua langsung menuju kamarnya. Dan Bapita juga kan merasa lelah capek setelah seharian bekerja di rumahnya. Dan masuklah Bapita ini dengan suaminya ke kamar. Setelah di kamar, suaminya ini mulai mencium Bapita dan mengajak untuk berhubungan intim. Karena Bapita ini sedang capek, dia pun sedikit malas. Tapi dia ingat harus melayani suaminya. Oh, kemungkinan suamiku kangen sama aku, dalam hati Bapita ini. Dan pada akhirnya Bapita ini melayani suaminya. Bapita ini malam itu merasakan hal yang beda dari suaminya. Karena seperti suaminya itu sangat bernafsu. Beda dari biasanya. Dan Bapita ini merasakan sangat kelelahan melayani suaminya itu. Dan Bapita ini setelah 1 jam berlalu, dia berhubungan. Namun suaminya itu masih sangat bernafsu. Sehingga akhirnya Bapita ini menyerah dan menyudahi karena sudah tidak kuat lagi. Sayang, udah ya, kata Bapita itu. Ini hari aku capek banget. Dan seketika itu juga Bapita ini langsung tertidur. Tak berapa lama Bapita ini tidur, kemudian Bapita ini merasakan ada yang menggerayaminya lagi. Dan Bapita ini mencoba membuka matanya. Ternyata suaminya itu sudah berada di atasnya lagi dan membuka bajunya. Dan dia melihat pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3. Dan pada akhirnya Bapita ini melakukan hubungan badan lagi. Dan Bapita ini berpikir, kenapa ya suamiku bernafsu seperti ini, tidak seperti biasanya. Dan Bapita ini sangat lemas saat itu hingga untuk ngomong pun terasa sangat sulit. Dan akhirnya dia hanya bisa pasrah saat menahan rasa lelah dan sakit. Tak terasa jam sudah menunjukkan jam 4.30. Akhirnya suaminya itu menyudahinya. Dan Bapita ini langsung terlelap tidur, tidak bisa membuka matanya lagi. Hingga jam 11 siang, Bapita ini terbangun dan dia melihat suaminya sudah tidak ada di pinggirnya. Dan dia berpikir suaminya itu mungkin sudah kembali lagi ke desa karena mungkin masih ada pekerjaan di situ. Sayang, kamu di mana? Aku masih di desa. Udah dulu ya, supaya aku bisa pulang cepat sore ini, kata suaminya. Dan Bapita ini merasa aneh dengan perkataan suaminya itu. Tapi Bapita ini tidak ambil pusing. Dia pun melanjutkan aktivitasnya di rumah. Nah, setelah jam 6 sore, suaminya Bapita ini pulang dengan membawa kue ulang tahun dan bunga. Maaf ya, aku telat, tapi aku tidak lupakan ulang tahun kamu. Kemudian suami Bu Pita dan Bu Pita ini masuk ke dalam rumah. Dan mandilah suami Bu Pita ini. Nah, sambil mandi, Bu Pita ini bertanya kepada suaminya, Mas, beli jambu ya? Kata Bapita ini. Kemudian suaminya menjawab, jambu apa maksud kamu? Sambil bingung, Pita ini ngomong lagi, jambu kuat. Tadi malam aku sampai kesakitan. 2 kali lagi. Dan 2 jaman. Sebentar. Kamu ini kenapa? Aku gak ngerti, kata suaminya. Kamu jujur, malam kamu dengan siapa? Sambil marah. Aku tadi malam masih di desa. Ya, kata suaminya.
Kemudian Bapita ini diam membeku, pikirannya kacau, sampai keringat dingin juga. Ini nangis sambil ngomong, "Mas, aku tahu jelas-jelas tadi malam itu kamu yang ada di sini. Aku masih sadar," sambil nangis-nangis gitu. Nah, kemudian suaminya menenangkan Bapita sambil dipeluk Bapita ini dan disuruh untuk menceritakan perlahan. "Kamu kenapa sayang? Coba ceritakan," kata suaminya. Dan kemudian Bapita ini menceritakan semua yang terjadi. Dan setelah sehari setelah kejadian itu, Bapita ini dibawa pulang ke rumah ibu suaminya. Dan di situ suami Bapita dan dia berencana untuk pergi ke orang pintar dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Singkat cerita, Bapita dan suaminya pergi mereka ke orang pintar di tempat tinggal mereka. Dan Bapita ini dipandangi sama orang pintar di situ sambil tertawa kecil. "Oh, ini saya mengetahuinya. Lain kali kamu kalau ada yang ketok pintu jangan dibuka. Dan itu sudah malam dan dipersilahkan masuk walaupun itu suami. Kan ada handphone sekarang. Ini sosok yang mengganggu kamu itu genderuwo yang menyerupai suami kamu. Tidak apa-apa, tidak akan ada apa-apa. Tapi lain kali hati-hati ya," kata orang pintar itu. Dan cerita pun berakhir.